Tadi juga memang ketika di luar begitu riuh ramai, saya lihat Babe Aldo inisiatif keluar untuk menenangkan, memberikan ini kepada para santri dan jamaahnya. Itu saya kan di dalam, Be. Itu barangkali bisa diceritain gimana situasi di luar itu. Itu yang paling bertarung gua juga gitu. Artinya gue juga emosi gitu. Ya, gue juga emosi sama keputusan ini, emosional lah. Tapi tetap harus menenangkan. Tetapi harus tetap menenangkan karena kita tahu kita ini pecinta Habib Bahar gitu. Sam'an wa ta'atan ma'ah. Ya artinya apa yang beliau minta ya harus kita turuti. Walaupun kita berat. Walaupun kita berat. Karena ini bentuk cinta kita sama beliau. Ya buat yang benci ya urusannya kalian itu. Ya gue nggak ngurusin benci kalian. Tapi jangan juga ganggu cinta kami gitu. Jadi akhirnya jadi beban juga buat gue. Gue harus bisa. Dan itulah guru ya. Jadi mungkin beliau mau begini untuk melatih gue juga gitu. Untuk membesarkan hati juga. Padahal lagi sudah ngomong saya. Saya udah ngomong sama rekan-rekan aparat kepolisian. Maaf Pak, kami emosi. Ambil kasih jalan. Ayo, Bandung. Kasih jalan. Udah. Bisa pulang. Tertib. Kondusif. Gua tungguin sampai kalian pulang. Iya. Ayo pulang. Ayo pulang. Sudah selesai pulang. Minggu depan masih ada pulang. Aman. Jaga dia. Pulang. Anjing. Pak, sampein ke jaksanya jangan suka begitu. Pak Asep, sabar. Ya Allah. Panas gue. Kita kuat. Iya. Kita kuat. Umat Islam kuat. Kakak, ya Allah. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Perintahnya pulang. Daripada musuh anak pembeli. Perintah Habib Bahar yang tenang. Gue juga ridho dengan begini. Tapi kita makmum Habib Bahar. Kita akan ramaikan pengadilan ini nanti pas sidang putusan. Siap! Ya Allah! Yang kuat! Tahan. Yang kuat! Pasukan Habib Bahar kuat!
Udah pengkhianat kok. Weh, gua bener lo. Oh. Harus ke atas, Be. Di atas, Be. Naik ke atas aja, ada motor di sana. Naik di motor aja, di motor. Buka. Di bangku. Di bangku. Bangku, Be. Di bangku aja, naik. Naik ke atas. Hari ini kita tahu, ternyata memang pengadilan ini adalah pengadilan yang kita curigai. Hari ini dengan kesalahan yang dilakukan dianggap oleh Habib Bahar, jaksa menuntut 5 tahun. Demi Allah, itu mencederai rasa keadilan kami. Demi Allah, kami marah. Kami tidak terima. Guru kami tidak melakukan apa yang dituduhkan. Guru kami tidak dituntut 5 tahun penjara. Guru kami bukan koruptor. Guru kami tidak pernah mendakwa. Guru kami tidak pernah dimulai. Dan jujur, gua tadi masuk sama Habib Bahar. Gua tanya, Habib, kita bertahan apa pulang? Dia jawab, pulang. Dia bilang sama saya, tidak kurang dan tidak lebih. Biarkan Bahar yang hancur, jangan Indonesia. Berat kita mengikuti perintah imam yang ini, berat. Kami ingin bertahan. Kami ingin mati di sini. Tapi demi Allah, menjadi makmum Habib Bahar, menjadi makmumnya berjuang, memang harus seperti ini ya Muslim. Kita harus merasakan sakit, kita harus merasakan sedih, dan insya Allah kita kuat. Insya Allah kita kuat. Perjuangan kita, mereka melihatnya hanya dengan hukum dunia. Demi Allah, mereka lupa sama akhirat. Mereka, kita nggak rela. Kita tidak rela. Satupun dari jaksa itu ada di surga. Kalau doa satu orang yang terzalimi bisa Allah kabulkan. Mudah-mudahan ya. Dan insya Allah masih ada sidang berikutnya, yaitu sidang putusan. Kita masih punya harapan dari hakim, walaupun harapan itu kecil. Kita udah tahu sama tahu apa dituntut 5 tahun yang begini. Ini jaksa lebay. Wallahi, demi Allah, kalau bukan karena perintah Habib Bahar, kita udah rusuh ini. Tapi kita turutin imam kita makmuman lillahi ta'ala. Gua mau ngingetin diri gue dan semua yang ada di sini. Sidang putusan nanti kita buat Bandung lebih berat.
Mengikuti perintah Habib Bahar, kita pulang dengan tertib, tahan hati, sakit tahu, sedih tahu. Tapi demi Allah, tidak ada sesuatu yang menyakiti dirimu di dunia dan tidak membuatmu mati kecuali membuat kita jadi lebih kuat. Setelah kejadian ini, kita akan lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang yang tertib, pulang yang tertib. Yang tertib. Kami emosi, kami siap mau apa aja nih Pak, maaf. Jadi marah yang akhlak gitu. Ya, marah ya. Bohong kalau gua nggak marah. Marah tapi akhlak gua nggak mau. Karena kami tahu aparat kepolisian itu bukan musuh kami. Mereka di situ menjalankan tugas. Ya, bukan musuh. Saya lihat juga tadi begitu hormat ke Bahar. Alhamdulillah. Dan yang ini yang menjadi musuh kami adalah oknum-oknum yang tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada rakyat. Mau siapapun orangnya, mau Habib Bahar atau siapapun, berikanlah rasa keadilan itu. Ya, Indonesia, hukum ini bukan milik satu kelompok. Hukum ini mengatasi semua kelompok yang hidup di Indonesia. Mau siapapun dia, mau apapun pekerjaannya, mau pangkatnya, apapun, itu harus kena hukum. Jadi pas itu alhamdulillah aja Allah kasih kekuatan, bisa menenangkan massa. Alhamdulillah masa masih dengerin suara gue. Apa tuh yang Babe sampaikan ke teman-teman sahabat itu? Yang gue sampaikan adalah Habib Bahar pejuang. Dan sebagai pecintanya kita harus ngikutin apa yang beliau minta. Dan kalau kita merasa sakit hati dengan tuntutan jaksa ini, ketahui mestinya yang lebih sakit hati Habib Bahar. Ya, tapi Habib Bahar minta kita untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar batas-batas, ya, harus kondusif, harus ini. Artinya Habib Bahar mau kita juga melatih hati kita merasakan apa yang dia rasakan. Dan itu sebuah nikmat yang luar biasa. Artinya Habib Bahar mengajari kita semua untuk bersabar dengan ujian. Dan ini ajaran praktek dari seorang pendidik seperti Habib Bahar. Ya, kita bisa aja ngomong sabar itu begini, sabar itu begini, sabar itu begini. Tapi teori itu. Nah, kayak tadi bisa sabar nggak? Nah, jadi kita lagi dipraktekin nih. Begini tuh sabar. Jadi alhamdulillah dengan bantuan Allah SWT, dengan kekuatan dari Allah, masa mau dengar, masa mau ngikutin, dan akhirnya tenang. Ya, saya kebayang aja, Be. Itu kalau Habib Bahar bilang lawan. Habis. Satu kata aja itu. Ya habis. Habis itu. Habis. Situasi di sana. Habis. Karena memang pecintanya militan juga. Iya, sangat. Militan. Udah siap kok. Saya sebelum masuk udah bilang, ini kalau perintahnya gue dapat untuk diem di sini, diem di sini. Ya, yang bisa ngangkat kita cuma ajal. Ya, tapi Habib nggak mau begitu. Habib Bahar nggak mau begitu. Saya ini umur lebih tua dari Habib Bahar. Ya, saya lebih tua dari beliau. Mudah-mudahan beliau umur panjang jabatan. Amin. Tapi dalam hal ini saya salut sama beliau. Dia sangat memikirkan pecintanya gitu. Bukan orang yang mencari massa untuk memanfaatkan massa. Yang begitu banyak. Di sono, di Konoha. Ya. Tapi Habib Bahar tidak memanfaatkan massa itu untuk kepentingannya dia. Bahkan sebaliknya, dia menjadikan diri dia sebagai tameng paling utama untuk menyelamatkan para pecintanya. Ya, begitulah akhlak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, beliau yang dibilang keras, dibilang radikal, dibilang ini. Ternyata ini lihat deh, ini nggak ada orang dituntut 5 tahun dengan masa begitu terus memarah. Enggak, benar-benar Habib Bahar itu pecinta Habib Rizik. Begitu juga yang dialami oleh Habib Rizik waktu Habib Rizik divonis 4 tahun. Itu kami juga marah. Tapi Habib minta kondusif. Ya sudah, jadi memang apa ya? At-tayr la yatiru illa bijinsi. Burung tidak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Ya, jadi Habib Bahar pecinta Habib Rizik ya begitu. Habib Riziknya begitu, Habib Baharnya begitu juga. Berarti kita juga ya, insya Allah kita harus begitu. Jangan sampai kita keluar dari jalur mereka gitu, insya Allah. Karena dunia sebentar, kakak. Tuh hakim jaksa sebentar. Sebentar pakai jabatan itu. Sebentar. Iya, semua nggak usah kita doain mati, bakal mati. Nggak perlu kita doain mati. Nggak usah ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Apa kita doain dapat hidayah? Insya Allah. Pencerahan?
Sebetulnya kalau kita mendoakan dapat hidayah udah dari awal. Bohong mereka kalau nggak tahu. Ya, tapi memang mungkin dalam tanda kutip tekanan, ada intervensi seperti kata pengacara ya. Ada intervensi dari mulai ruang sidang, yang ruang sidang biasanya nggak di situ. Ya, dibuat ruang sidang di situ. Bahkan ruang tunggunya pun biasanya lebih leluasa. Iya. HD itu, waduh, itu pengap. Iya, pengap gila. Jadi ya ini ada, mereka tahu kok, mereka tahu. Dan mereka sudah mengambil pilihan. Bahwasanya mereka memilih untuk melakukan ini. Ya, siap-siap aja tanggung jawabnya. Ya, lepas di dunia ya pasti ada akhirat masih. Tenang aja. Ya, kami ini kan berjuang sama Habib Bahar bukan untuk tujuan dunia. Kalau untuk tujuan dunia apa kita dapat dari Habib Bahar? Nggak ada. Nggak ada. Habib Bahar nggak ngasih duit, Habib Bahar nggak ngasih jabatan. Habib Bahar ini ngajarin kita tentang surga gitu. Dan subhanallah pengikutnya ini ngikut beliau ini karena ngelihat surga gitu. Bukan lagi ngelihat dunia gitu. Ya kan? Kan ada tuh yang militan. Tapi ada bayaran. Ada tuh. Ada. Walaupun junjungannya pendusta ya tetap dijilat. Ada. Ada. Karena apa? Militannya uang. Ya, mau salah mau bener. Mau yang penting gue dapet duit. Nah, sama Habib Bahar nggak begitu. Kita diajarin untuk melihat beliau ini berjuang demi agama Allah. Demi Indonesia. Demi NKRI. Demi Pancasila. Ya, beliau nggak mau menjadi rakyat Indonesia, WNI, warga negara Indonesia yang tidak taat hukum. Beliau terima. Beliau terima proses-proses ini. Persidangan apa ini? Berita bohong sampai 6 bulan ini. Dan di fakta-fakta persidangan lucu-lucu itu. Ya, ada semua, rekamannya masih ada. Ya, dan sampai saksi-saksi semua. Bahkan saya sendiri sempat menjadi saksi. Oh, sempat. Sempat jadi saksi saya. Iya, tentang bagaimana menjelaskan tentang dakwahnya Habib Bahar. Iya. Itu semuanya ada fakta-fakta itu. Tapi seolah-olah kayak nggak dilihat gitu. Ya mau dibilang buta tuli, mereka orang berpendidikan. Ya, cuman kadang-kadang memang yang membutakan dan menulikan ini adalah dunia. Kalau udah urusan sama jabatan, sama uang, naudzubillah min dzalik deh. Yang lain bisa digadaikan. Wah, bisa. Iman. Tapi gini, Be. Ini kan kalau tadi kita lihat begitu giroh umat tuh begitu besar, apalagi kalau kita tarik ke beberapa hari sebelumnya. Alhamdulillah Habib Rizik sudah kembali ke Petamburan. Ini kan kita saksikan langsung umat Islam di Indonesia mayoritas, saya yakin sekali, ini girohnya naik, Be. Giroh untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik, melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Ini apa, ada tanda-tanda apa nih ketika melihat Habib Rizik sudah bebas, alhamdulillah. Kemudian ya mudah-mudahan Habib Bahar juga putusan pengadilannya nanti jauh insya Allah adil, insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi dunia itu berputar. Dunia itu berputar. Zaman berganti tapi selalu berulang. Zaman itu berganti tapi selalu berulang. Dari mulai awal dunia ini diciptakan selalu ada hak dan batil, hak dan batil, dan selalu itu. Yang hak berjuang dulu, capek dulu, nanti menang. Batil hancur, selalu itu, selalu. Sunatullah, sunatullah, nggak berubah, nggak berubah. Dari mau diurut dari Namrud sempat berkuasa, bahkan dari Nabi Sulaiman berkuasa luar biasa, habis juga. Itu sunatullah udah begitu. Ya tinggal lihat kita ini sekarang ini di posisi mana sekarang. Ya mau sabar dengan perjuangan pasti akan ada menangnya. Atau mau sabar dengan menjadi penjilat. Menjadi penjilat itu sabar loh. Oh, perlu kesabaran. Iya. Karena pasti bertentangan sama batin. Pasti. Gini. Tapi kan ada ininya. Ya itu. Ini yang mau gue bahas. Ini yang mau gue bahas. Di saat sesuatu dibangun dengan dasar yang hancur, maka apapun yang dibangun pasti akan hancur. Pasti. Ya kesian mereka yang masih jadi penjilat. Karena mereka dibangun dari sesuatu yang hancur. Sementara kita, sabar sayang. Memang susah. Tapi iman gak akan hancur. Dan apapun yang dibangun di atas yang kekuatan yang gak hancur, maka itu akan kokoh.
Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.